الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah nikmat Allah yang sungguh amat besar, yaitu petunjuk, sehingga ketika kita mendengarkan tanda panggilan agar kita komunikasi dengan Allah melalui pelaksanaan sholat, itu bisa kita laksanakan dengan mudah. Dan petunjuk itu adalah nikmat termahal, sehingga kemudian selalu kita baca, utamanya ada di dalam sholat. Sampai saking pentingnya di dalam Fatihah itu ada ayat minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Dan agar itu terbaca oleh kita sebagai hamba Allah, maka Fatihah itu menjadi hal yang wajib untuk dibaca dalam sholat. Maka patut kita syukuri nikmat besar, yaitu petunjuk itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu kita sudah melaksanakan sholat wajib, kadang puasa, kadang haji. Pertanyaannya, benar enggak itu semua menjadi jaminan kita masuk surga? Dan benar enggak itu nanti bisa kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ambil pahala itu? Jangan-jangan nanti sebaliknya, kita sudah istiqomah sholat, istiqomah puasa dan ibadah lain, tapi justru nanti bukan untuk kita, dan bisa diambil orang. Jangan kaget, lo kok bisa lah, itulah yang akan kita kaji. Maka jangan dianggap sudah aman dan nyaman ketika seseorang mampu melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, tapi justru nanti bukan untuk kita yang melaksanakan, tapi bisa dipindah oleh Allah, diserahkan kepada orang lain. Nah itu kalau kita tidak kaji, itu nanti kita bisa bisa jadi menyesal. Tapi jangan punya pikiran begini, kok repot banget ya untuk mendapatkan surga itu, wong kita sudah menjalankan perintah utamanya yang wajib, tapi kok justru nanti bukan untuk kita sebagai pelakunya, tapi kok untuk orang lain. Nah itu karena faktor mungkin kita belum komplit dalam memahami ajaran Islam itu, sehingga nanti ada masalah yang sebenarnya itu harus kita hindari, justru nanti kita lakukan, sehingga kemudian berefek negatif. Amal ibadah yang kita lakukan itu justru dipindah oleh Allah pahalanya itu kepada orang lain. Artinya begini, ringkasnya, seyogianya dari amal soleh yang kita lakukan itu sebagai tanda kalau kita menuju surga, tapi justru nanti ujung-ujungnya malah berbelok kita, malah kita yang ke neraka. Nah itu kan masalah besar itu. Nah untuk itu pagi ini sengaja
Bapak Ibu sekalian, kita ajak merenung dan mentelaah sebenarnya bagaimana amal soleh yang kita lakukan itu nanti bisa selalu bersama kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi alat atau wasilah untuk kita menuju surga. Celakanya hal-hal yang nanti bisa memindahkan pahala amal soleh kepada orang lain itu begitu mudah dan menarik. Itu masalahnya di situ. Masa iya ya, nanti kita cermati melalui dalil-dalil itu. Yang pertama, bagaimana amal ibadah itu bisa diterima dan nanti memang milik kita. Ini di awal ini saya bicara secara umum, lalu nanti ada hal yang sangat penting yang kita cermati, biar nanti kita tidak kecewa di akhirat itu. Yang pertama harus iman. Ketika melakukan amal soleh itu dasarnya iman. Makanya kemudian kalau ada orang bertanya begini, bagaimana amal soleh yang dilakukan oleh orang non-muslim itu nanti bisa diambil pahalanya di hadapan Allah atau tidak? Nggak usah susah-susah jawabnya. Jawabannya adalah amal soleh yang diterima oleh Allah itu harus didasari iman. Banyak penceramah yang membuat ilustrasi dan membuat contoh begini. Ada orang ikut belajar di sebuah lembaga resmi, setiap hari datang, tapi tidak daftar. Jadi dia masuk dalam sebuah lembaga pendidikan, tidak diawali daftar. Lalu terakhir ketika hitungan bahwa seyogianya dia lulus, itu minta surat resmi lulus, ibaratnya imbalan pahalanya. Maka lembaga akan tanya, loh kamu kemarin daftar atau tidak? Ternyata belum daftar. Sehingga walaupun laporannya bahwa dia aktif masuk kelas dan seterusnya, aktif dalam kegiatan belajar dan seterusnya, itu tidak diakui oleh lembaga. Faktornya tidak mendaftar. Nah, amal soleh itu gambarannya seperti itu. Seseorang sudah melakukan kebajikan, tapi awalnya tidak mendaftar, yaitu melalui pernyataan keimanan itu. Nah, sehingga kemudian walaupun nanti dia protes sudah melakukan amal soleh yang banyak, ya faktornya tidak mendaftar melalui pernyataan keimanan itu. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 97, di situ Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Mohon dicatat kata wa huwa mu'minun itu. Jadi man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, jadi dasarnya iman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan pahala kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu di akhirat nanti, surga. Iman dulu. Ini tidak perlu kita perpanjang pembahasannya karena sudah paham iman. Nanti yang saya perpanjang adalah hal-hal yang menyangkut tentang apa yang selalu menyertai kehidupan kita dan rawan, itu yang saya perpanjang nanti di situ, dan itu yang bisa menghabisi pahala kita.
Lalu ada ayat lain yang menjelaskan bahwa kalau amal soleh itu tidak didasari dengan iman, walaupun banyak, itu tidak ada gunanya. Yaitu di surat Ibrahim ayat 18. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'malum karomadin ishtaddat bi rihu fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Fiyaumin asif itu ada angin kencang. Dan amal orang yang tidak beriman itu nggak ada gunanya, akan hilang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Nah, ini ayat ini untuk menjawab ketika ada pertanyaan apakah amal soleh yang dilakukan orang yang tidak beriman itu diterima oleh Allah. Jelas dianggap oleh Allah tidak ada gunanya. Maka dasarnya harus beriman dulu. Artinya ketika kita melakukan amal soleh itu faktornya keimanan. Yang kedua, ikhlas. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita saja sesama anak Adam, itu kita sudah melakukan kebaikan itu masih dicek. Sampean ikhlas enggak ini? Ambil contoh misalnya kita membantu orang loh, masih kadang ragu. Ikhlas tak sampean iki bantu aku? Masih tanya begitu. Padahal sebenarnya nggak ada pertanyaan itu, kalau dibantu diterima kan nggak masalah, tapi masih ada yang ragu. Ikhlas tak? Kenapa? Karena kalau tidak ada keikhlasan itu ya tidak nyaman di situ. Itu antara sesama anak Adam loh. Hutang saja, misalnya saya hutang uang 500.000, terus habis itu diutangi, ikhlas ya gitu. Sampai segitunya orang itu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya Allah itu menanyakan tentang keikhlasan itu bukan karena apa-apa, ya biar amal itu memang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hak itu. Sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ada keikhlasan. Di surat Al-Bayyinah itu jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus itu. Ikhlas. Makanya kemudian harus ada pernyataan, misalnya ketika kita mau melakukan ibadah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa ya? Allah sendiri begini, kalau Anda kata Allah melakukan sesuatu bukan karena saya ya, apa boleh buat? Enggak saya terima. Sehingga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti kita bicara masalah syirik, maka ikhlaskan itu. Tanpa harus ada rasa bahwa saya melakukan ini biar itu, ikhlas. Makanya saya pernah mengatakan begini di satu forum itu. Mohon maaf saya harus menyampaikan. Misal ada orang yang mau nyalek misalnya, lalu yang bersangkutan itu melakukan bakti sosial, amal sosial, membagikan sesuatu. Saya bilang, ikhlaskan karena Allah. Terlepas nanti orang membaca Anda bagaimana, ikhlas karena Allah, sudah.
Dengan ikhlas karena Allah itulah insya Allah akan menolong Anda dan niat Anda untuk menjadi anggota dewan itu bisa dikabulkan. Terlepas nanti orang bacanya apa. Apakah bacanya karena pencitraan macam-macam, terserah. Dan memang orang bisa membaca itu karena sudah terkooptasi oleh kondisi. Tapi ketika ada teman itu, ya sudah ikhlas karena Allah. Apa ndak ada niatan untuk jadi Ustaz? Saya jawab iya karena dia daftar. Lek ada niatan itu kenapa daftar, kan begitu. Tapi ikhlaskan karena Allah. Lalu saya diginikan juga, Ustaz, kan ada dalil kalau ada orang minta untuk dipilih, itu malah ndak boleh dipilih. Jawaban saya sederhana, itu termasuk jihad sekarang. Karena orang baik kalau ndak daftar itu ndak ada yang milih. Dan kalau ada yang milih karena tidak terdaftar pun nggak jadi. Bener ndak itu? Bisa dipahami omongan saya ini? Jadi sekarang itu jangan kemudian letterlek menggunakan dalil. Siapa yang mengajukan untuk dipilih menjadi pemimpin, apakah itu legislatif atau seterusnya, itu dalilnya malah tidak boleh dipilih. Jawaban saya, sekarang kalau tidak daftar karena prosedurnya itu, walaupun banyak yang milih malah nggak sah dan nggak jadi. Daftar aja, tapi semuanya ikhlaskan karena Allah. Misalnya di jamaah ini ada orang baik, amanah, terus nggak daftar, nanti di pemilihan itu gambarnya nggak ono, sopo sing sampean pilih, bikin surat sendiri, terus sampean masukkan di kotak. Nah, ketika dibaca oleh yang ngitung itu nggak sah, sopo iki gitu. Maka karena mengikuti regulasi peraturan itu, ikhlaskan karena Allah. Iki sodok nyimpang titik. Tapi biar kita memahami masalah itu, yang terpenting ikhlas dalam beribadah itu. Yang ketiga, ittiba, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85 itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejak Allah mengutus utusan itu, agama yang diturunkan itu Islam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah mengutus, setiap utusan itu tugasnya adalah untuk menyembah Allah dan menjauhi persembahan selain Allah yang diistilahkan tauhid itu, yaitu Islam. Maka kemudian siapa yang tidak menerima ajaran Islam itu tidak diterima oleh Allah. Ittiba Rasul itu begini, kan tidak semua aktivitas ubudiyah yang dilakukan orang itu ada nasnya. Tapi kita diminta ketika mau melakukan satu ibadah itu harus mencari dalilnya mana. Andai kata itu ada nasnya, kalau ayat Al-Quran sudah tidak perlu diragukan, kalau hadis masih dicek apakah ini sahih atau tidak, ada upaya itu. Jika kemudian dalil nasnya tidak ada, tapi ini adalah sesuatu kebaikan, dicek yang kita lakukan itu melanggar dalil atau tidak, itu namanya ittiba. Karena ittiba Rasul, kalau itu dipahami harus ada nasnya, itu agak kesulitan kita, agak kesulitan. Maka kemudian muncul fenomena saling mengejek. Contoh gini, ada penceramah kalau melakukan haji harus mengikuti sunnah Rasul. Nah, yang dimaksud itu adalah ketika amalan haji di sana gitu ono sing mangkel, kalau nggak sunnah Rasul nanti bid'ah macam-macam, ngomel.
Kalau gitu dari Indonesia sudah harus naik onta loh, kan karena tidak memahami. Ya toh? Karena tidak memahami masalah. Artinya ittiba Rasul itu ada upaya bagaimana Rasulullah melakukan peribadatan itu. Makanya kemudian kajian itu terus berlangsung. Analisa dalil itu terus berlangsung sampai kapanpun. Kenapa? Karena amalan yang dilakukan manusia itu bermunculan. Fenomena yang ada dalam kehidupan manusia itu bermunculan, dan itu harus dicarikan payung hukumnya melalui dalil itu. Dan semua berupaya untuk ittiba Rasul. Terlepas nanti mirip atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas kita sudah berupaya. Walaupun semuanya itu semboyannya ittiba Rasul, kadang amalan itu berbeda kok ya. Amalan berbeda. Contoh wudhu aja. Ada nggak orang yang wudhu itu tidak punya slogan ittiba Rasul? Nggak ada. Semua ya, tapi kok beda? Nah, perbedaan itu jangan dianggap tidak ada upaya ittiba Rasul. Membasuh kepala saja. Mazhab Syafi'i boleh sebagian, non Syafi'i enggak. Kalau mazhab Syafi'i kan boleh sebagian, sebagiannya saja masih diperdebatkan. Sepertiga kepala atau seukuran 3 jari masih perdebatan di Syafi'iyah. Non Syafi'iyah semuanya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Dan sampean kalau tanya, Anda melakukan ini ittiba Rasul? Iya, saya ini ittiba Rasul. Coba. Nah, artinya apa? Ada upaya apa yang kita lakukan dalam ibadah itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti terjadi perbedaan karena faktor pemahaman dalil itu sendiri. Nah, setelah itu kalau sudah semboyannya ittiba Rasul, lalu dia punya dalil, walaupun nanti terjadi perbedaan, ya sudah, itu pilihannya. Dan tidak perlu saling mencemooh. Ya termasuk wudhu itu. Rata-rata di sini kalau wudhu kan lepas kopiah. Kopiah ditaruh begini, baru membasuh begini toh. Tapi sampai nanti dilihat di masjid lain tidak begitu, kopiahnya diginikan saja. Diginikan saja. Terus kemudian mengambil air gini-gini. Sampai tanyalah juga ittiba Rasul. Sampai yang melepas kopiah itu pun ittiba Rasul. Masing-masing punya dalil. Padahal ayat perintah untuk membasuh wudhu itu pun ya satu itu, wamsahu biru'usikum itu. Tidak ada ayat lain. Cuman hanya pemahamannya yang berbeda. Yang Syafi'iyah bak di situ mempunyai makna ba'dun, berarti boleh sebagian, berarti perintah itu dan basuhlah sebagian kepalamu. Non Syafi'i bak di situ huruf tambahan, tidak ada pengaruhnya, sehingga itu maknanya ya basuhlah semua kepalamu. Diperkuat dengan riwayat. Ada menjelaskan bahwa Rasulullah itu kalau membasuh kepala itu dimulai dari muqaddami ra'sihi ila qafahu, au min qafahu ila muqaddami ra'sihi. Ya sudahlah begitu. Yang terpenting ittiba Rasul itu harus upaya. Kalau enggak ya sudah jangan. Oh ini baik loh. Iya baik, tapi kalau tidak ada dari Rasulullah dan tidak ada upaya ittiba Rasul jangan. Nah, sehingga kemudian Rasulullah juga mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan kami yaitu agama ini, apa-apa yang bukan termasuk agama, maka itu tertolak. Main logika sekarang. Kenapa Rasulullah menyampaikan itu? Karena begini, Rasulullah ketika mengajarkan ajaran Islam itu tidak ada inisiatif dari beliau sendiri dan tidak ada buatan Rasulullah. Sehingga Allah itu menyatakan di dalam Al-Quran itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi itu ketika mengucapkan sesuatu yang disampaikan ke umatnya itu bukan karena hawa nafsunya, bukan karena inovasi beliau sendiri, tapi in huwa illa wahyun yuha. Semuanya itu karena wahyu yang diwahyukan. Nah, logikanya kalau ada orang melakukan kebaikan lalu menganggap bahwa itu adalah sunnah dari Rasulullah dan Rasulullah tidak mengajarkan itu, iku menganggap nek Rasulullah iku waktu itu sek goblok, itu lho masalahnya di situ. Dan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah itu belum komplit. Lah celaka tak gitu itu. Padahal sudah dijelaskan bahwa agama itu sudah sempurna. Ya wis kayak gini loh, jangankan Rasulullah ya, kita saja loh ya, kita saja. Itu sudah apa namanya? Menginstruksikan sesuatu. Sudah dirapatkan, sudah final. Terus tiba-tiba ada orang yang merubah itu. Dan dia juga menyatakan ini baik. Iku mangkel enggak sampe? Wis tak kasih contoh aja. Ketua takmir masjid ini siapa? Oke, wis gak perlu, wis pokoknya ono ketua takmir itu. Ini pilihan keramik, ini begini, catnya begini, itu sudah rapat, sudah disetujui, plek, final. Lalu tiba-tiba ada orang datang, keramik ini tidak begini, tapi ada warna-warni hijau ini, macam-macam. Terus nanti catnya juga dicat, ada gambar bunga macam-macam. Dia bilang, ini bagus ini. Bagus ini, indah ini. Nah, jawaban saya, Pak Takmir, setuju nggak itu? Setelah dirubah orang dari desain pertama yang sudah disepakati loh. Takmir harus nggak apa-apa itu baik gitu ataukah ada ini sikap lain? Siapa ini yang merubah-rubah ini kan gitu? Loh itu kita loh ya. Apalagi antara Allah dengan utusannya yaitu Muhammad SAW yang itu sudah final. Terus kemudian ada orang tiba-tiba beralasan ini baik lalu dinisbatkan kepada Muhammad SAW. Ya kata Muhammad tertolak. Saya tidak mengajarkan itu. Nah makanya ketika Rasulullah mendapat laporan sebuah amalan yang Rasulullah tidak mengajarkan, itu disuruh klarifikasi. Kenapa dia melakukan itu? Satu contoh misalnya, ketika Rasulullah mengirim pasukan kecil untuk menganalisa dan mendeteksi berapa kekuatan musuh, itu ada satu sahabat yang kalau sholat rakaat kedua mesti baca qul huwallahu ahad, mesti. Sahabat yang lain heran loh, Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini, tapi dia ini melakukan. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya mengetahui satu sahabat ini kalau sholat rakaat kedua mesti baca qul huwallahu ahad. Nah Rasulullah nggak langsung gini bilang orang ini, saya tidak pernah mengajarkan itu, tidak begitu. Tapi Rasulullah balik, coba klarifikasi kenapa dia melakukan itu. Nah, setelah diklarifikasi, saya sudah lapor ke Rasulullah, kenapa Anda ketika sholat di rakaat kedua mesti qul huwallahu ahad yang dibaca? Jawaban sahabat ini tadi nggak bilang ini sunnah, nggak begitu. Ini ajaran Rasul, nggak begitu. Tapi dia bilang gini, saya suka membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua, karena di surat Al-Ikhlas itu banyak memuji Allah, membicarakan sifat Allah, saya suka itu. Jawaban itu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasul, jawabannya ternyata begini. Jadi karena dia faktornya suka saja. Nah, jawaban Rasul sampaikan ke dia, Allahu yuhibbuhu. Sampaikan ke orang itu Allah juga suka dia. Kenapa itu? Andai kata dia mengatakan ini adalah sunnah, kan ditegur oleh Rasulullah. Saya tidak mengajarkan itu. Nah itu maksudnya ittiba Rasul yang saya maksud itu, andai kata itu sudah punya dalil ya sudah. Kalau enggak,
jangan sampai kita melakukan itu nanti berbeda dengan ajaran Islam. Dan kalau tidak ada dalilnya, jangan mengatakan itu adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sudah mengatakan sunnah, itu kan ditagih dalilnya. Itu penting dipahami. Dan jangan hanya alasan baik. Saya bicara ini di komunitas jenengan, saya tidak menyindir siapa-siapa. Itu penting. Makanya kita selalu belajar. Saya sendiri sampai sekarang pun walaupun nyeramain jenengan itu tetap belajar. Karena banyak ilmu yang belum saya ketahui. Bahkan saya pribadi itu punya prinsip begini. Ya Allah, sepanjang umur saya ini kalau mempelajari agama kok kayaknya enggak nutuk-nutuk. Enggak selesai itu. Masih banyak hal yang baru terus gitu. Nah itu semua upaya ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Berikutnya, agar ibadah kita itu nanti tidak hilang, jangan menyekutukan Allah, jangan melakukan kesyirikan. Sebesar apapun, sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, kalau kita syirik, habis semua itu. Habis. Makanya Allah berfirman di surat Az-Zumar ayat 65, walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta layahbatonna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu Muhammad, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalan dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kesyirikan itu bisa menghapus semua amalan. Kita harus megang ini. Jangan dianggap enteng. Dan jangan alasan saya tetap Ustadz, pegangan kita itu Allah, pegangan saya itu Allah Subhanahu wa taala, tapi saya melakukan ini itu demi melancarkan hubungan saya dengan Allah. Itu sama. Jadi dulu ada umat itu ditegur begitu, jawabannya juga sama. Mana budu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi ketika ada orang itu ya Tuhannya Allah tapi masih menyerahkan banyak urusan itu kepada aulia mereka, ditegur, itu jawabannya juga begitu. Mana budhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya tetap minta itu kepada Allah tetap, tapi menggunakan wasilah ini demi memperlancar itu. Ada hal-hal yang perlu kita pahami. Kalau sesuatu itu sudah haknya Allah, jangan dipersekutukan. Tapi kalau itu masih levelnya level usaha, nggak apa-apa. Contoh begini. Saya mengangkat meja ini berat, kalau sendirian nggak bisa, maka saya minta bantuan orang, itu nggak apa-apa. Saya sakit, itu datang ke dokter, itu upaya saya untuk memeriksa kesehatan saya bagaimana. Terus nanti dikasih resep obat apa, itu masih dokter. Tapi kalau sudah levelnya menyembuhkan, itu sudah Allah. Nggak bisa lagi saya bergantung kepada selain Allah. Jika saya bergantung kepada selain Allah, masalah kesembuhan itu syirik. Muncullah kata-kata saya, waduh, kalau saya tidak diobati dokter itu mati saya. Itu sudah masuk itu. Masuk kepada kesyirikan. Makanya dokter itu enak kalau nasihati. Ini mohon diminum mudah-mudahan sembuh, kan begitu.
Kalau belum ada perubahan mohon kembali lagi ke dokter. Itu upaya. Sampean pernah tak denger atau pernah tak jumpa dokter ketika ngobati, wes ini sembuh, kalau ndak ini ndak bisa sembuh sampean itu. Pernah? Lek pernah gitu perlu diteliti lagi tuh dokternya itu. Tapi saya belum pernah, mesti nasihatnya begitu. Tenang saja, tawakal saja, kita sudah upaya. Bahkan ketika saya pernah itu begini, ada keluarga operasi. Waktu itu kakak saya sendiri. Saya tanya ke dokternya, bagaimana dokter ini nanti? Ya ini usaha kita. Ilmu dokter itu 50-50, antara berhasil dan tidak itu 50-50. Mudah-mudahan nanti ada pertolongan. Masih begitu. Nggak ada dokter bilang ke saya begini, kalau nggak operasi mati ini kakakmu, nggak begitu. Tapi ini menurut ilmu dokter operasi, lalu dinasihati, itu upaya. Artinya apa? Itu mengajarkan kepada kita, level penyembuhan itu haknya Allah, nggak bisa yang lain. Gitu. Ya contoh beginilah, ketika kita menginginkan sesuatu itu diminta untuk tahajud misalnya, sholat malam, dan itu sepertiga malam akhir, itu kan dalam riwayat itu Allah turun ke langit bumi. Siapa yang minta dicari, siapa yang minta akan kami beri, siapa yang minta ampun bertobat akan saya ampuni dan saya terima tobatnya. Siapa yang minta apapun saya beri. Itu. Nah, kita sudah sholat malam minta. Lalu yang namanya minta kepada Allah itu kan tidak kemudian tadi malam sholat terus pagi ini terkabulkan. Kadang lama nunggunya. Sabar. Memberi yang kita minta itu haknya Allah. Jangan kemudian gini, waduh Allah lama banget ini. Dagang ya cek laris ngono tahajud. Saulan tahajud gak laris-laris. Dengar suara, sampai mau laris, ya datang ke sana. Ke gunung sana. Gunung Kawi misalnya, minta ke sana. Gak sabar ke sana. Minta kepada seseorang biar laris. Loh, yang membuat laris ndak itu yang menggerakkan orang mau belikan jenengan atau tidak itu Allah. Gak sabar. Nah, melakukan itu tadi sudah kesyirikan. Semua amal soleh mulai tahajudnya apapun habis semua, terhapus. La in asyrakta layahbatonna amaluka, kata Allah. Jika kamu menyekutukan aku, maka terhapuslah semua amalmu. Gak bisa dicampur-campur, tidak bisa. Nah itu penting. Ya tentu kalau bicara syirik luas, ada syirik kecil, ada syirik besar. Termasuk syirik kecil itu ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, tapi karena selain Allah, itu syirik kecil yang disebut dengan riya itu. Yang terpenting hati-hati dengan kesyirikan itu. Ini yang agak saya perpanjang yang di akhir ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Sudah yakinkah bahwa apa yang kita lakukan dari peribadatan itu kemudian kita sudah bersih dari hak orang lain? Ini yang harus kita cermati dan ini yang kita kadang tertipu, dan itu nanti kesalahan kita sendiri. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini nanti pahalanya pindah ke orang lain, dan ini yang riskan banget. Kadang kita tidak terasa. Hati-hati dengan masalah ini. Saya membawakan beberapa dalil, walaupun tidak semuanya. Yang pertama, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, hal yang pertama kali diputuskan atau dihisab
di antara sesama manusia pada hari kiamat adalah masalah darah, yaitu masalah pembunuhan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tampaknya di negeri kita itu masalah bunuh-membunuh itu ada level orang tertentu itu dianggap sesuatu yang gampang, remeh. Mungkin karena faktor egonya, mungkin karena faktor apa, membunuh orang itu dianggap remeh. Sebenarnya membunuh itu ada syariatnya. Jika orang itu membunuh orang, maka hukumannya dia harus dibunuh, namanya kisos. Dan kisos itu tidak termasuk yang terancam di sini. Artinya begini, si A membunuh si B, dan membunuhnya itu sengaja, maka si A nanti akan dibunuh oleh algojo yang diberi tugas oleh pemerintah, namanya kisos. Maka algojo itu nanti di hari akhirat tidak dituntut oleh Allah, kenapa kamu membunuh itu, enggak, karena itu memang syariat. Yang bermasalah di sini adalah membunuh orang yang tidak syar'i. Itu kan dianggap enteng banget. Dan ketika berhasil membunuh seseorang lah kayak hebat gitu. Hati-hati. Walaupun dia setelah itu melakukan amal soleh, peribadatan, sholati istiqomah, ininya istiqomah, ada permasalahan besar. Dia pernah membunuh orang tanpa salah. Tuntutannya pertama kali yang dihisab oleh Allah di hari akhir. Kalau Bapak Ibu ada yang berpikir begini, loh kan yang pertama kali dihisab di hari akhir itu kan sholat. Iya, itu urusan pribadi kita sendiri yang tidak ada hubungannya dengan sesama anak Adam. Sebelum Allah itu menghisab perbuatan yang hubungannya dengan kita pribadi, itu Allah melihat orang ini punya masalah dengan orang atau tidak. Itu pertama kali dicari. Dan yang didahulukan itu adalah urusan darah. Urusan darah. Sehingga kemudian bisa dipastikan bahwa orang yang membunuh orang yang tidak salah karena faktor iri hati dan seterusnya, pastikan bahwa dia tidak akan tenang. Yakin gak akan tenang hidupnya. Andai kata dia bisa tertawa itu karena sementara merasa hebat. Kenapa? Secara fitrah dia akan tertuntut, dan itu mengikuti perasaannya, karena di hari akhir nanti dia akan dituntut. Di hari akhir itu nanti orang yang dibunuh tanpa salah itu akan membawa orang yang membunuh itu di hadapan Allah SWT. Lalu berkata kepada Allah, ya Rob, sal 5 kotalani. Jadi sal hadza 5 kotalani, wahai Tuhanku, tanya dia ini, di bawah itu orang itu, kepalanya di bawah gini, kenapa dia membunuh saya? Dan Allah akan memberi keputusan bahwa orang yang membunuh itu urusan darah, itu apa segalanya itu akan diberikan kepada orang yang dibunuh itu. Ini masalah besar, dan jangan dianggap enteng itu. Makanya saya tidak heran kalau ada orang keluarganya dibunuh apa, kemudian melalui persidangan dia tetap kalah. Itu terakhir jawabannya begini, gak apa-apa kami kalah di dunia, tunggu keputusan akhirat. Ya ini dalilnya, karena keputusan final adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seyogianya orang kalau sudah melakukan ini, apakah dia diperintah atau tidak, seharusnya kalau dia cerdas segera menyelesaikan waktu masih hidup kepada keluarganya. Di Indonesia mudah, paling nanti maaf, memaafkan gini-gini. Kalau di Saudi kan kisos. Di Indonesia agak mudah masalah itu. Banyak nyamuk ya Bu. Ya podo untuk kini yo akeh saking aku menengahi. Ya. Itu penting. Dalil yang terakhir, mohon dicamkan ini.
Ini yang saya maksud agak rawan ini di kita. Jenengan sudah hafal atau dalil dan sering mendengar ceramah tentang orang yang nanti tertipu di akhirat karena perbuatannya sendiri. Merasa bahwa waktu hidup itu melakukan ibadah luar biasa, tapi nanti habis itu dihabisi orang. Yang disebut dengan hadis muflis itu, yang biasa diterjemah oleh penceramah siapa yang bangkrut itu. Masih ingat? Nah, saya bacakan kalau lupa. Agak panjang hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol atadruna mal muflis. Qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Jadi Rasulullah waktu itu kumpul dengan para sahabat. Lalu Rasulullah tanya, siapa orang yang nanti rugi, yang bangkrut itu? Ya, para sahabat kan manusia seperti kita. Dianggap bangkrut itu orang yang usahanya lenyap, hartanya habis. Sehingga jawabannya para sahabat juga bilang gini, al-muflis fina ma la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu yang nggak punya uang, nggak punya harta benda, ya Nabi. Nah, dijawab oleh Nabi, qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qad hafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Nanti jenengan cari sendiri kalau mau menghafal hadis panjang ini di Google. Tapi ini perlu kita cermati kembali. Terjemahnya adalah begini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, membawa pahala sholatnya istiqomah, pahalanya banyak, di bawah itu datang dengan pahala puasa, pahala zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya tadi diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Saya jelaskan begini, ini hati-hati. Jamaah kita istiqomah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya istiqomah jamaah. Puasa Ramadan, puasa sunnah istiqomah. Haji sudah berkali-kali, umroh sudah, semuanya sudah. Tapi di sisi sosial lemah. Hati-hati. Sering menyakiti temannya, menuduh temannya yang tidak ada buktinya, hoak maksudnya. Kemudian memakan harta benda orang lain dan seterusnya. Pahala semuanya itu habis. Kenapa? Akan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dianiaya, didolimi itu. Jika kebaikan orang tersebut habis, disedot oleh orang yang didolimi itu, kejelekan dosa orang yang didolimi diambil oleh Allah, diberikan kepada dia, karena kebaikannya sudah habis. Sebelum dia diputuskan ini masuk apa, surga atau neraka, itu sudah digitukan.
maka pada akhirnya yang tadinya perasaan orang tersebut, apa yang saya lakukan ini adalah jalan menuju surga, maka di akhir surga itu diambil oleh orang lain dan dia justru masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu sangat perhatian dengan kehidupan sosial atau dengan kehidupan bermasyarakat. Maka salah besar orang yang mengatakan bahwa Islam itu diskriminatif ajarannya. Tidak ada. Oleh karena itu, jangan sampai ibadah kita yang sudah kita lakukan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh. Loh, apa ini tidak didasari dengan iman, Ustaz? Sudah didasari dengan iman, sudah, ikhlas sudah. Tapi kelemahannya adalah dia sering menyakiti orang, mendolimi orang. Maka kebaikannya nanti akan diambil orang yang didolimi. Kalau kebaikannya habis, kejelekan orang yang didolimi itu diambil oleh Allah, diserahkan ke dia. Maka jangan ada yang berpikir kalau harta yang kita peroleh itu dari hal ada unsur kedoliman terus dipakai umroh haji berkali-kali, tidak ada gunanya buat dia, tidak ada. Apa haji umrohnya tidak diterima, Ustaz? Bisa saja diterima, tapi nanti bukan untuk dia, untuk orang lain yang didolimi itu. Itulah masalahnya. Dan ingat, dosa yang bisa diselesaikan dengan istighfar murni itu adalah dosa yang hubungannya dia dengan Allah saja. Kalau dosa yang ada hubungannya dengan anak Adam itu tidak cukup istighfar. Iki lek bicara ini tak bawakan dalil-dalil banyak. Nasibnya baik kalau orang yang didolimi itu nanti punya kerelaan di hadapan Allah. Kalau dia misalnya gini, diputuskan oleh Allah, temanmu ini masuk neraka gara-gara mendolimi kamu, tapi kamu bisa mencapai surga yang puncak dengan ada syarat kalau kamu bisa membeli. Ada dalil panjang, nggak saya terangkan di sini. Bagaimana cara saya membelinya ya Allah? Kalau kamu mau memaafkan temanmu itu yang nasibnya sekarang mau masuk neraka karena gara-gara mendolimi kamu. Nah, karena dia kasihan, dinego oleh Allah begitu dia mau. Ya sudah ya Allah, saya memaafkan dia. Ya pegang tangannya, ajak dia ke surga. Ya lek dapat orang gitu, lek ndak, wassalam. Hati-hati masalah ini. Makanya kita jangan sampai ego. Yang penting ibadah saya, sholat saya istiqomah, puasa saya istiqomah gini. Tapi dengan kehidupan bermasyarakat lemah. Bahkan di situ justru menyakiti orang, mendolimi orang, habis pahala kita. Bukan masalahnya tidak diterima oleh Allah, tapi nanti dihabisi di akhirat, itu loh masalahnya gitu. Nah, mari kita renungkan, sudahkah kita memastikan bahwa amal soleh yang kita lakukan itu benar-benar milik kita, ataukah justru pindah ke orang lain? Yang tahu adalah diri kita masing-masing, orang lain tidak tahu. Makanya aku ceramah itu gini, banyak orang mengeluh, bagaimana Ustaz kita ini ya, hidup kok belum enak ini, masih beritanya di situ kedoliman. Jawaban saya sederhana, tugas kita menasihati. Kalau nasihat itu tidak berguna, masih ada kesempatan lain apa? Ya wis, nanti keputusan Allah terakhir. Lek sampean didolimi terlalu berat, ya nanti kan bisa saja kebaikan dia itu nanti kita ambil di akhirat. Ono sing ini, dia nggak punya kebaikan sama sekali, Ustaz. Lu beres, dosa kita diambil oleh Allah, dikasihkan dia. Nggak ada habisnya keputusan Allah itu. Makanya jangan kecewa-kecewa banget kalau didolimi orang. Ya toh? Tenang saja. Apa? Tenang saja itu maksudnya kita tetap menasihati, tapi lek gak kena ya wis, keputusan terakhir. Dan kita punya hak, apakah kita
kita bisa rela seperti yang saya katakan tadi, ketika Allah, kalau kamu mau membeli surga itu belilah, maafkan dia, masuk surga bareng-bareng, itu boleh begitu, boleh kita tolak. Misalnya wis saking jengkelnya sejak di dunia, wis ndak, ya Allah biarkan dia ke neraka, ya nggak apa-apa kata Allah, wong itu hakmu, kan gitu. Nah ini kadang tidak kadang paham tapi tidak ditanamkan dalam hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oke lah ibadah kita sudah baik, tapi jangan lupa kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat itu harus kita baiki. Dan kalau punya masalah dengan seseorang, kita upayakan baik dengan dia. Masalah dia tidak mau baik dengan kita, tidak masalah. Yang penting kita sudah ada upaya. Jangan sampai nanti kebaikan kita dihabisi oleh dia dan dosa dia diberikan kepada kita. Kalau kebaikan kita habis. Ini penting. Dan kayaknya kan kalau orang itu sekarang itu berhasil mendolimi orang loh, kok kayak merdeka banget itu loh orang itu, kok nyantai banget itu loh. Ya memang itu ujian toh, wong di dunia ini kita disupport oleh setan juga masalahnya itu, sehingga kemudian seperti, nah kenapa kok disupport oleh setan? Lah kalau itu nggak disupport oleh setan, nanti setan kan nggak banyak teman di neraka itu loh masalahnya. Sehingga ketika kita mendolimi orang itu rasanya nyaman, sewenengan. Sampai ngene, rasakno kon yo, rasakno lho. Ngomong rasakno itu yakin nggak itu nanti nggak bermasalah di kita itu loh. Itu penting. Dan setan itu menyupport itu. Makanya sampean ojo nemen-nemen getune. Nah ya orang-orang itu loh kok semakin kesini kok semakin gini ya kondisinya di media sosial loh. Ya sederhana banget pikiran kita. Ya memang setan itu godanya besar ya. Ini nggak gitu kan nggak banyak teman ya. Ya ring kesini mendolimi 1-2 orang kan masih muda, lalu mendolimi semua penduduk itu satu negeri ya apa gitu. Wis dasar nggak punya kebaikan, nanti dosanya orang sak penduduk negeri ini diberikan ke dia lah, kasihan tuh itu. Nah makanya kita harus sering mengingatkan masalah itu. Maka kajian pagi ini ingat-ingat, pastikan bahwa amal soleh yang kita lakukan itu adalah betul-betul milik kita, tidak pindah ke orang lain. Masalahnya kalau sudah di akhirat itu nggak ono sedekah-sedekahan loh masalahnya. Terus tak sedekah nggak gitu. Tapi justru keputusan terakhir pindah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.